Kalau yang mantan yang pertama itu namanya saya nggak suka ya, jadi rasanya beda. Kayak nggak pernah ngerasain nikmat gitu. Dia minta jatah sama saya aja bisa dihitung loh. Sebulan sekali. Itu manusia normal apa enggak? Enggak lah. Kalau aku sih pengennya ininya doang. Oh. Karena apa? Pas sudah tahu barang dia segini gini. Berapa laki-laki kalau udah banyak duit semua camkan laki-laki. Laki-laki kalau udah banyak duit belagu. Tiara di sini akan bercerita, akan buka-bukaan di sini. Pengalaman hidupnya Tiara. Punya kisah apa nih Tiara? Kisah aku tuh gimana ya? Kayak serem antara tidak sih. Sebenarnya. Ini menyangkut rumah tangga. Tapi dalam rumah tangga itu aku tuh nggak pernah ngerasa bahagia selama 12 tahun. Di awal mula pernikahan sama suami itu atas landasan dijodohin sama orang tua. Jadi kata orang tua ini orangnya baik gitu kan. Jadi kata orang tua nikah, kalau misalkan kamu nggak nikah ya udah kamu nggak usah nganggap orang tua. Ya, Tapi kamu termasuk yang nurut ya? Nurut, alhamdulillah nurut. Memang cowok itu, suamiku itu memang suka sama aku gitu loh. Dia memang suka awalnya. Tiara sendiri anak keberapa dari Anak ketiga. orang tua? Anak ketiga. Oke, jadi bagaimana nih menjalankan rumah tangga yang kita nikah dengan orang yang kita nggak cinta? Menjalannya gimana? Enak. Tapi pada saat malam pertamanya? Nggak kayak kita menjalankan gimana sih begituan sama orang yang kita cintai itu beda rasanya gitu. Tapi suami tahu kalau kamu tuh nikahnya terpaksa gitu? Tahu. Tapi tetap dia berbuat baik terus ngelakuin apa yang aku suka dilakuin sama dia. Suatu ketika kok saya tuh kecantol sama berondong. Dia di 12 tahun pernikahan? Itulah hilapnya saya, banyak dosa saya sama mantan suami yang pertama. Itu udah cerai saya kan? Sama mantan suami yang pertama udah cerai. Selingkuh sama cowok yang berondong ini. Lalu pertama ketemu pun kami udah melakukan hubungan suami istri. Langsung. Karena memang aku suka sama orang ini, sama dia ini yang berondong ini kayaknya 8 tahun. 8 tahun beda umurnya. Beda rasanya yang pernah saya lakuin sama mantan suami. Kalau yang mantan yang pertama itu namanya saya nggak suka ya. Jadi rasanya beda. Kayak nggak pernah ngerasain nikmat gitu. Rumah tanggaku udah hancur nih. Ketahuan karena cowok itu telepon mantan suami. Jadi awal mulanya emang salah di aku sih. Aku ngaku nggak punya suami. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Istri kamu sebenarnya nggak suka sama kamu, katanya gitu. Dia lebih nyamannya ke aku. Walaupun aku orang baru, diserahin aja sama cowok itu. Ambil kalau kamu mau, kalau kamu bahagia ikut dia, katanya gitu. Masa sih baru segitu aja langsung diserahin? Iya, ayolah kita kesalahanku di mana, ya kan? Memperbaiki kita rumah tangga kita. Bayangin 12 tahun rumah tangga kita. Apa karena dia mungkin juga nyari momen karena dia punya wanita lain? Mantan suami, kurang tahu. Juga saya curiganya di situ. Dia minta jatah sama saya aja bisa dihitung loh. Sebulan sekali. Itu manusia normal apa enggak? Enggak lah. Itu saya curiganya di situ. Ini orang normal apa enggak? Jadi udahlah saya cerai ya sama yang pertama. Nikahlah saya sama yang berondong ini. Akhirnya nikah, benar saya nikah. Ya. Tapi saya tersiksa batin. Dia KDRT. Waktu pacaran enggak? Pacaran enggak. Ya, kalau enggak dilayani nih, malam pun dia buka sendiri. Walaupun saya lagi tidur. Dipaksa sama dia. Tapi secara ranjang maksudnya terpenuhi dong. Terpenuhi. Cuma kan kita kan berumah tangga bukan ranjang doang. Bener. Kan? Ya kan? Gak semata-mata itu ekonomi juga penting kan. Lagi pacaran nih belum nikah. Itu setiap hari, sehari kadang berapa kali kita nyewa hotel ya. Ya ampun. Sewa hotel emang terpenuhi ya, biologisnya terpenuhi, tapi ekonomi saya kurang, lebih dari mantan suami yang pertama. Mendingan mantan pertama ya? Mendingan mantan pertama. Akhirnya saya buka aplikasi itulah, ketemulah sama suami orang ceritanya. Jadi suami orang ini emang dia tuh doyan beli kayak gitu juga. Nah, pacaran lah aku sama dia. Dia ini emang tertarik sama aku, mungkin kita langsung ketemu langsung main juga kan. Kalau aku sih pengennya ininya doang. Karena apa? Pas sudah tahu barang dia segini gini. Jadi berlanjut sama suami orang. Itu dikasih jajannya berapa sama dia? Aku dijatahin tiap bulan. Berapa? Tiap bulan aku jatahin 3 juta. Tapi dia nggak tahu kamu punya suami? Tahu. Tahu. Sampai dia nungguin kapan kamu pisah dari suami siri kamu. Kata dia gitu. Tapi apa? Uang yang dari dia itu aku simpan terus sampai aku kebeli tanah. Wih, hebat berapa loh. lama? 2 tahun kaliin 3 juta berapa? 72. Di kampung masih 40 juta tanah. Cukup lah ya. 40 juta tanahnya doang. Kamu nggak pernah pakai? Nggak pernah pakai. Nah jadi kalau setiap ketemu sama suami orang ini seminggu sekali, sebulan 4 kali. Iya. Itu di luar jatah kan dikasih lagi sama dia. Iya. Jadi apa yang dia dapetin ke aku dia nggak dapetin dari istrinya.
Sedangkan laki-laki kan diranjang pun dia harus dirajakan juga kan? Iya, dan laki-laki tuh kadang-kadang punya kemauan tuh nggak diutarakan Nggak ya. diutarakan Jadi, mereka. kamu tuh- Kita sebagai istri harus melayani suami, ya kan? Apalagi kita jatahnya gede tiap bulan, ya kan? Tapi aku emang orangnya suka yang gede barangnya. Cuman kan sekarang ketahuan sama istrinya. Oh, ketahuannya? Ketahuannya Gimana? gara-gara dia tuh sengaja bekas transfer dia tuh di galeri tuh nggak dihapus. Jadi dia tidur malam, istrinya buka galeri. Ada transferan masuk, teleponin, Apa terus gimana? banyak ngomongnya? banget perkataannya. Kamu kok mau ya sama suami orang? Kamu kok suka ya sama suami orang? Kamu nggak tahu ya kalau dia udah punya istri? Oh, Terus suaminya tahu si Kenapa istrinya tahu? nelpon kamu. tahu. Dia Istrinya ngebela tahu. siapa? Suaminya tengah-tengah, dia nggak ngebela istri, nggak ngebela saya juga gitu. Tuh ya. Iya, sifat laki-laki kayak gitu. Pokoknya egois laki-laki tuh. Bener. Semua camkan laki-laki. Laki-laki kalau udah banyak duit belagu. Oh gitu ya? Laki. Jangan bilang sekarang, oh aku sekarang setia sama kamu. Iya, lagi susah. Entah kalau lagi banyak duit. Belagu, apa aja bisa dibeli sama dia. Iya. Kalau saya prinsipnya, memang saya jujur. Saya memang orang nggak bener. Saya akuin saya orang nggak bener memang. Kita memang belajar dari pengalaman dan fakta yang ada, Iya. bukan ngarang. Karena Bukan. memang keadaan dari narsum setiap podcast itu selalu kayak gitu. Beda-beda kan. Perempuan itu sebenarnya nggak neko-neko sebenarnya. Kalau bukan dari laki-lakinya. Bener. Kalau lakinya bener, insya Allah pasti perempuannya bener juga. Iya. Posisi kayak saya sekarang ya. Kalau saya itu kan memang malah bisa dari mantan suami yang pertama, saya malah nggak bener gitu loh jalan Iya. sekarang. Om yang tajir, Kalau bakal tajir, berhenti. kalau itunya kecil ya mana saya mau. Loh, berhubungan gitu, kalau barangnya Penting kecil, ya? penting. Itu penting. Walaupun kita dikasih ekonominya banyak, duitnya banyak, tapi kalau kita kepuasan batin tuh nggak ada. Iya. Berarti sama pentingnya ya. Nah, makanya sampai sekarang nih saya ya, sampai yang tua aja saya masih saya layanin ya. Saya layanin terus. Masih sampai sekarang. Tapi dia, walaupun dia tua, tapi dia royal. Lebih tajir dari yang Heeh. sebelumnya. Dia royal, terus barangnya gede juga. Bukannya kata orang dilihat dari apa? Jempol, Jempol. kaki apa jempol tangan? Itu juga bisa. Ngaruh. Ngaruh. Jempol apa? Jempol kaki. Jempol kaki. Iya. Ngaruh itu. Udah Kaki. dibuktikan? Sudah. Dengan beberapa pria ya? Udah. Terbukti? Terbukti dong. Pada ngelihat jempol kaki masing-masing. Gua gede gak ya? Kalau kita mah enggak. Kalau kita nggak ada ukuran, khusus ya? laki-laki lah. Iya, Kalau maksudnya yang cowok-cowok nih. makanya kalau aku sih ya lebih dominan ke pasangan itu ya seimbang. Si siapa nih? Berarti jatuhnya apa? Om-om atau apa? Yang ini yang tua. Kakek-kakek. Bukan om-om lagi, dia udah tua. 65 per 70. Ya Tapi masih ampun. gagah. Makanya sampai sekarang aku ngerasain hidup itu kayak penuh penyesalan juga sih sebenarnya. Karena ninggalin suami Yang pertama, aku dulu wanita soleha banget loh. Iya. Kan gitu. Makanya aku jadi berantakannya sekalian. Iya, Jadi orang kayak nggak hancur bener. sekalian. Kayak hancur sekalian Iya. gitu. Makanya saya sekarang nih kayak hidup terlunta-lunta gitu loh. Siapa aja lelaki, saya layanin aja. Apa aja, yang penting saya dapat duit.